Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa habibana wa mujahidana wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Tema kita pada pagi hari ini al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita saat ini akan bersama-sama berbicara masalah cinta. Bicara cinta, kita sedang berbicara masalah hati kita sebenarnya. Sebagaimana kita juga akan mendalami makna benci. Dan benci itu juga urusan hati. Saya yakin di antara interaksi sosial kita satu sama lain ini, di saat kita hidup menjadi masyarakat yang saling berkomunikasi satu sama lain, akan muncul nanti rasa cinta. Sebagaimana juga terkadang nanti akan muncul rasa benci dan marah. Nah, jemaah sekalian, kita ingin cintanya kita satu sama lain ini kita ikat. Saya mencintai saudara saya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika saya juga tidak suka, saya benci dan saya marah kepadanya. Benci dan marah saya juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cinta karena hawa nafsu, bukan marah juga karena syahwat dan nafsu kita, tapi semuanya kita bingkai karena kecintaan kita kepada Allah. Karena memang Allah menyuruh kita untuk mencintai saudara kita satu sama lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, wal hubbu fillah, cinta karena Allah ini yakunu liltizamil muhibbi manhajillah. Ini akan terjadi karena kita mencintainya, karena yang bersangkutan itu tegak di atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana ketika kita tidak suka pada seseorang, benci kepada seseorang, yakunu libti'adil muhib an manhajillah, karena yang bersangkutan yang kita benci dan kita marah kepadanya, mereka sedang jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dua-duanya jamaah sekalian menjadi ukuran kualitas iman kita nanti jamaah sekalian. Wal muhib wal mahabbah fillah, orang yang sudah saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini sudah merupakan unwan taufik fid dunya wa ridwanullahi fil akhirah. Ini sudah bukti Pak, sinyal yang kuat bahwa kita akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan insya Allah di surga Pak, di akhirat kita pasti mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, dalam interaksi sosial kita keseharian ini pasti kita Pak saling menyayangi satu sama lain. Pertama, kita pasti cinta pada orang tua kita. Saya pikir tidak ada Pak orang tidak cinta pada orang tuanya. Tinggal sampean bungkus saja, sampean kelola saja. Apakah betul cinta saya kepada orang tua saya karena Allah, atau karena banyak warisannya, ya, atau karena banyak yang dia tinggal kepada kita, atau cinta yang bagaimana jemaah sekalian? Sebagaimana nanti akan ada Pak rasa kesal, rasa tidak enak pada orang tua. Dan itu manusiawi jemaah sekalian. Tinggal sampean tanya jemaah sekalian, rasa tidak enak saya pada orang tua saya dan mertua saya karena Allah atau karena hawa nafsu saya? Kita juga diperintah untuk mencintai istri kita. Ibu juga diperintah untuk mencintai suami, dan itu harus jemaah sekalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjadikan hubungan suami istri ini setelah ada sakinah itu ada cinta dan kasih sayang. Apakah betul cintanya kita kepada pasangan kita masing-masing ini karena Allah atau karena nafsu kita? Ini yang bisa membaca Pak masing-masing kita. Sebab kalau kita cinta karena Allah, itu pasti jemaah sekalian kita akan mengarahkan istri kita, ibu juga akan mengarahkan suami ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada kesalahpahaman di antara kita, antara suami dan istri ini, marahnya pun juga tidak berlebihan Pak. Marahnya itu dalam rangka ingin meluruskan pasangan kita masing-masing ke jalan yang diridhai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan marah karena gengsi, bukan marah karena ketersinggungan, bukan marah karena hawa nafsu kita, tapi marahnya kita kepada istri, kepada suami, saya ingin menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa jemaah sekalian. Sebagaimana kita juga diperintah untuk mencintai anak-anak kita Pak. Siapa tidak cinta anak? Tapi hati-hati Pak, banyak orang cinta anak sampai kemudian banyak di antara kita menghalalkan segala cara. Banyak orang cinta kepada anaknya itu sampai kemudian seakan-akan anak ini segala-galanya jemaah sekalian. Saya tidak tadi mengatakan menuhankan anaknya, membanggakan anaknya. Usahakan cintanya kita kepada anak, karena memang diperintah oleh Allah untuk mengarahkan anak kita ini ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti Pak, cinta kepada anak tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Semua ini adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada kita, dan saya harus mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Andai kata nanti kita juga ada marah kepada anak, hati-hati jemaah sekalian. Namanya anak Pak, apalagi di usia-usia puber, setelah puber masuk di perguruan tinggi, ada kejutan-kejutan Pak di luar kemampuan kita, terus muncul emosi kita tinggal bertanya nanti, saya marah kepada anak saya ini, marah karena emosi saya, karena nafsu saya, karena syahwat saya, atau saya marah dalam rangka ingin meluruskan anak saya ini sehingga dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara,
Mungkin juga Pak nanti kita hidup bertetangga kanan kiri ada kesalahpahaman. Subhanallah. Ketika terjadi kesalahpahaman, muncul emosi kita, muncul marah kita. Kita juga bertanya Pak, marahnya saya kepada tetangga saya ini marah karena Allah atau marah karena saya ingin menang-menangan supaya saya dihargai oleh tetangga kanan kiri saya, atau bagaimana? Inilah Pak tema yang akan kita angkat. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah, marah karena Allah. Termasuk Pak dalam interaksi di antara kita satu sama lain, ya, yang terkadang nanti Pak ada urusan utang piutang, saling berjanji yang tidak ditepati, omongan yang kemudian lepas menyakiti hati saudara kita. Kemudian bagaimana kita bersikap semua itu? Atau ada di antara kita Pak ada rasa cinta, cinta yang bagaimana ini Pak? Cinta kepentingan, cinta karena ada lobby-lobby di situ, atau cinta yang bagaimana? Kita ingin Pak, kita bersaudara seperti ini, saling cinta mencintai karena Allah, tegas tegak di atas syariatnya Allah, aturannya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Allah Subhanahu wa taala mengatakan cinta yang seperti ini jemaah sekalian, inilah Pak cinta yang abadi. Ya, marah dan benci yang seperti itu jemaah, yang inilah marah yang membuat kita ke surganya Allah bersama-sama. Kalau sampai lihat dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Az-Zukhruf ayat 67, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ini persaudaraan Pak, perkawanan, pertemanan, relasi yang kita bangun satu sama lain di dunia ini ya Mas sekalian, di antara kita semua ini Pak. Ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sebagian pada sebagiannya nanti pada hari kiamat akan jadi musuh Pak, akan bermusuhan. Siapa yang tidak bermusuhan jemaah sekalian? Illal muttaqin. Itulah persaudaraan Pak yang dibingkai dengan bingkai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau orang sudah cinta karena Allah, setiap ada peluang-peluang kebaikan ingin mengajak saudaranya untuk merasakan kebaikan yang sama. Kalau sudah cinta kepada saudaranya karena Allah, setiap ada peluang-peluang pintu maksiat, dia juga harus mengingatkan kepada saudaranya biar tidak terjebak dengan maksiat itu. Ada saling nasihat menasihati karena Allah, menegur karena Allah, mengarahkan karena Allah. Andai kata dia tidak harus marah Pak, memberikan tegurannya pun juga penuh kelembutan dan merangkul dia. Apa tujuannya? Supaya bersangkutan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Maka persaudaraan yang kalian bangun itu kata Allah Subhanahu wa taala al-akhilla khalil Pak. Jangan daripada khalil, persaudaraan, pertemanan, perkawanan yang kita lakukan selama ini nanti pada hari kiamat menjadi musuh satu sama lain, kecuali perkawanan yang dibingkai dengan bingkai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu. Begitupun jemaah sekalian dalam bingkai keluarga juga begitu Pak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Masya Allah. Wa ma alatnahum min amalihim bisyai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Allahu akbar. Kata Allah, orang-orang beriman Pak, kita Pak. Kemudian iman yang kita punya ini Pak, kita transfer kepada istri kita, kepada anak cucu kita. Diikuti Pak suasana iman dan ketakwaan oleh anak-anak kita di bawah. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti pada hari kiamat itu Pak, satu sama lain dipertemukan lagi Pak. Berjumpa lagi kita dengan keluarga kita semua jemaah sekalian. Kenapa? Karena di dunia Pak tidak ada permusuhan. Di dunia
tegak Pak, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling menegur karena Allah Subhanahu wa taala, saling menasehati karena Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti pada hari kiamat kami pertemukan kembali anak cucunya itu dengan orang itu. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Sedikit pun Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang dari apa yang dia perbuat, yang dia lakukan itu dijaga Pak, dipertontonkan, ditunjukkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi Bapak, kalau di dunia tidak ada cinta, na'udzubillah. Inilah potret keluarga yang emosi yang ada, liar gak terkendali. Dalam akhir surat Abasa wa Tawalla cukup jelas Allah menggambarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah. Ini kebalikannya dari ayat yang tadi dalam surat At-Tur itu. Sekarang surat Abasa. Apabila datang hari yang mencekikkan itu, hari kiamat itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya Allah, nanti orang itu akan lari dari saudaranya. Karena ketika hidup di dunia tidak ada cinta, kebencian yang muncul ya mas kalian. Tukaran terus, ketemu dengan kakaknya lari Pak, ketemu dengan adiknya lari, karena tidak pernah akur. Berantem urusan warisan, tukaran karena urusan ketersinggungan dengan iparnya masing-masing, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Nanti anak Pak lari dari abinya dan lari pula dari umminya, lari dari ayahnya, lari dari ibunya jemaah sekalian. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Dia tidak menghargai orang tuanya. Dia tidak birrul walidain kepada orang tuanya. Dia tidak berbakti pada orang. Tidak ada cinta antara anak dan orang tua ini jemaah sekalian. Mengerikan Pak. Ketemu abinya, ketemu ayahnya lagi Pak. Seharusnya kalau orang beriman, bertakwa, ada cinta yang sebenarnya, mengayomi satu sama lain, itu dipertemukan lagi Pak. Dan kita bernostalgia nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah potret keluarga yang tidak ada cinta, ada kebencian, bukan karena Allah di situ. Apa yang terjadi? Lari dari saudaranya, lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Dia juga lari dari istrinya, istri juga lari dari suaminya. Allahu Akbar. Dan anak-anaknya juga lari Pak, takut ketemu anaknya. Kenapa ya akhi? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu masing-masing Pak, setiap kita sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri jemaah sekalian. Takut mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rumah tangga yang seharusnya Pak ada cinta, yang ada Pak tukaran terus, berantem terus. Ketemu anak Pak tidak akrab. Seharusnya kita menikmati anak, menjadi pelipur lara bagi kita, justru jadi fitnah dalam kehidupan kita. Kenapa ma'asyar muslimin? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah tidak tegak di tengah-tengah keluarga kita ma'asyar muslimin. Saudara, begitupun tentu untuk kemudian membuat rasa cinta karena Allah, benci karena Allah Pak, monggo Pak, sibukkan masing-masing kita memperbanyak amal saleh. Perkuat jamaah sekalian suasana iman yang ada dalam dada kita. Hidup ini Pak hanya untuk Allah, untuk kita persembahkan kepada Allah. Satu sama lain kita kompak Pak dalam bingkai untuk tegaknya aturan Allah Subhanahu wa taala. Coba sampean lihat dalam surat Maryam ayat 96 jemaah sekalian. Surat